Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael David Prasetyo dengan NIM D402301116. Nah, di video kali ini saya akan membuat video presentasi eh, untuk tugas lisan kedua saya ya di mata kuliah Elektronika Daya. Jadi di video ini sama kayak tugas yang pertama ya, itu tuh kayak menjawab pertanyaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama ini, perbedaan antara power instantaneous RMS dan rata-rata. Nah, jadi perbedaannya itu yang pertama, buat power instantaneous itu tuh dia bisa dibilang daya sesaat. Nah, power instantaneous ini tuh adalah daya listrik yang dihitung pada suatu titik waktu tertentu. Nah, nilai ini tuh akan terus berubah seiring dengan perubahan tegangan dan arus dalam sistem AC. Yang kedua, ini tuh ada power RMS. Nah, RMS itu tuh singkatan dari Root Mean Square. Nah, power RMS ini adalah daya yang dihitung berdasarkan nilai RMS dari tegangan dan arus. Nah, nilai RMS ini memberikan representasi yang setara dengan daya DC itu yang menghasilkan panas yang sama. Lanjut, ini ada power rata-rata ya. Nah, power rata-rata itu adalah daya yang sering dihitung sebagai rata-rata dari daya sesaat dalam satu siklus gelombang AC. Nah, biasanya dalam sistem AC murni tanpa beban reaktif, power rata-rata itu tuh sama dengan daya aktif. Oke, yang soal selanjutnya itu ada penjelasan tentang fenomena total harmonik. Nah, penjelasan tentang fenomena total harmonic distortion atau THD. Nah, THD itu tadi itu tuh adalah ukuran dari distorsi gelombang listrik yang diakibatkan oleh harmonik, yaitu frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Nah, THD itu dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem listrik, terus pemanasan pada peralatan, terus serta gangguan pada perangkat elektronik yang sensitif. Nah, sumber utama THD itu tuh beban non linear itu tuh kayak inverter, catur daya switching, sama motor dengan pengendali kecepatan variabel. Terus selanjutnya ini ada jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC. Nah, jenis-jenisnya ini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu rectifier setengah gelombang. Untuk rectifier setengah gelombang ini tuh dia menggunakan satu dioda yang berfungsi untuk menyearahkan setengah siklus gelombang AC. Nah, ini tuh dia tuh efisiensinya rendah, terus tegangan outputnya itu tuh dia tuh berdenyut. Setelah itu ada rectifier jembatan. Nah, rectifier jembatan atau bridge rectifier, nah dia tuh pakai 4 dioda, terus dalam konfigurasi jembatan untuk menyearahkan seluruh gelombang tanpa memerlukan trafo CT. Trafo CT itu CT-nya itu singkatan dari center tap. Nah, ini tuh dia lebih efisien
daripada metode-metode yang lainnya. Terus ada rectifier gelombang penuh dengan trafo CT. Nah, trafo CT itu yang tadi ya, transformator center tap. Nah, kalau yang ini dia tuh pakai 2 dioda aja dan transformator tap atau trafo CT yang berfungsi untuk menyearahkan 2,5 siklus gelombang. Terus yang keempat ini ada rectifier dengan filter. Nah, rectifier dengan filter ini tuh dia tuh nambahin kapasitor, kalau enggak induktor untuk mengurangi apa itu namanya, riak ya, pada tegangan output biar hasilnya tuh jadi lebih stabil. Yang terakhir ada jenis-jenis rangkaian DC-DC ya. Nah, kalau untuk jenis apa yang tadi, jenis rangkaian konverter DC-DC ada 5 ya. Yang pertama tuh buck converter, tulisannya itu BOCK converter, seperti biasa converter pakai C. Nah, buck converter ini dia tuh menurunkan tegangan DC input jadi lebih rendah, tapi dengan efisiensi yang tinggi. Setelah itu ada boost converter. Nah, kalau ini dia tuh kebalikannya dari buck converter. Kalau boost dia tuh jadi kalau buck tadi dia tuh menurunkan tegangan input. Nah, kalau boost dia itu meningkatkan tegangan DC input jadi lebih tinggi. Dan ini tuh sering dipakai di catu daya, terus sistem tenaga surya. Terus ada buck boost converter. Nah, kalau ini dia tuh bisa naikin atau nurunin tegangan DC input. Sebenarnya ini tuh tergantung pada kebutuhan outputnya aja sih. Yang keempat ada CUK converter, CUK converter pada C. Nah, kalau yang ini tuh hasilin tegangan output yang berlawanan polaritas dengan tegangan input. Nah, yang terakhir ada SEPIC converter. SEPIC ini SEPIC converter. Nah, kalau yang ini dia tuh memungkinkan tegangan outputnya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan input. Nah, kalau yang ini tuh dia sering digunakan di aplikasi daya portable. Nah, jadi itu sekian video presentasi saya. Jika banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.